Oke, saya lanjutkan tinggal sedikit lagi ya. Ya, kemudian proses amortisasinya ini sama seperti kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Jadi kita tinggal lihat saja umur ekonomisnya, kemudian excess allocate ini kita amortisasi berdasarkan umur ekonomisnya. Oke. Kemudian kita sajikan laporan keuangan konsolidasinya, gitu ya. Nah, ini harusnya ada satu kolom lagi ya ini, tapi tidak cukup sih. Jadi harusnya ada kolom adjustment di sini ya. Ada kolom adjustment sesuai dengan ini yang data yang sebelumnya. Ini ya. Jadi inventory dia ditambah 100, lain 200 dan seterusnya. Ini ya. Ya, kemudian coba Anda perhatikan ini ya. Jadi inventory itu kan dia diamortisasi 100, maka nanti kita jurnal pada income statement-nya itu kita alokasikan pada cost of sales ya 100. Di sini ya cost of sale-nya kan pilot 4.000, kemudian sen 700, kemudian alokasi dari amortisasi 100 ya, sehingga di nilai konsolidasinya adalah 4.800. Kemudian kita cek lagi land tidak ada, building di sini diamortisasi 25. Nah, nilai amortisasi ini kita alokasikan pada depresiasi gedung. Ya, sebesar 25. Ya, di sini depresiasi gedung kan pilot itu 200 dan sen 80 ditambah dengan amortisasinya tadi 25 sehingga totalnya adalah 305. Ya, kemudian equipment. Ya, equipment di sini positif 60 ya. Nah, maka di sini juga kita adjustment ya. Pilot 700, kemudian sen 360, harusnya kan 1060. Tapi tadi ada amortisasi 60. Sehingga di sini di laporan konsolidasinya adalah 1000. Ya, terus kita lihat other expense ya. Notes payable 100 ya. Oke. Ya, other expense tidak ada. Kemudian ini ya, notes payable ya. Jadi hutang wesel, maka selisihnya kita amortisasi pada interest expense ya. Di sini pilot mencatat 300, sen 140 ditambah amortisasi 100 sehingga di laporan keuangan konsolidasi itu interest expense-nya menjadi 540. Ya. Sehingga total consolidated income ya tinggal dikurangi saja ini ya, sales dikurangi biaya-biaya semuanya. Ya, totalnya 3.158,50. Ya, kemudian kepentingan non pengendalinya 6350. Ya, 63,50. Nah, ini dari mana? Kita hitung dulu kan gitu. Ini hitungannya ya. Nah, di sini. Ya, jadi kita hitung dari nilai ini income from sen, kita hitung 20%-nya, 10%-nya ya. 10%-nya adalah kita hitung dulu 100% dari 571,5 itu berapa, terus dikalikan 10%-nya. Kalau ini kan langsung digabung. Ya. Jadi ini sebetulnya bisa dirinci sih ya. Biar Anda nggak bingung, ini bisa dirinci ya. Sebentar. Bisa dirinci seperti ini. 571,5 571,50 dibagi 90%. Ya, sama dengan berapa? Kemudian kita hitung dulu.
571,5 dibagi 0,9 itu 635. 635. Kemudian baru dikalikannya 635 kali 10% sama dengan 63,50. Ya. Jadi bisa dirinci seperti ini ya. Ya. Sudah kelihatan ya di layar ya. Kalau ini kan langsung ya, nanti biar Anda nggak bingung, ini dirinci sebetulnya dari sini ya. Kita kan tadi di slide sebelumnya, ini ya, di slide sebelumnya itu, ini ya, nilai income-nya, laba bersih dari Sen itu kan 571,5 ya. Nah, ini nilai segini itu 90%-nya, maka kita harus cari dulu 100%-nya itu berapa gitu ya. Supaya kita bisa tahu non-controlling interest share-nya itu berapa. Nah, caranya gini. Ya. Kemudian nanti kita sajikan. Ya. Kemudian ini ya, tentang push down accounting. Ya, push down accounting. Jadi, ini push down accounting itu ketika subsidiary is substantially wholly owned ya. Jadi kalau anak perusahaan itu secara substansi itu memiliki hampir keseluruhan dari saham gitu ya. Kemudian tidak memiliki hutang maupun saham preferen yang dipublikasikan. Nah, kemudian pembukuan dari anak itu harus di adjustment ya, sudah di adjustment. Ini aset, kemudian goodwill, liabilities, revaluate based on acquisition price ya. Jadi akun-akun aset, goodwill dan kewajiban itu sudah dinilai ulang ya sesuai pada harga akuisisi. Kemudian return earning is replaced by push down capital which include return earning and the valuation adjustment ya. Jadi laba ditahannya sudah di replace ya dengan cara push down capital. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah tema tentang akuisisi sebagai introduction dulu. Ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Sudah jelas semuanya? Halo? Masih diresapi lagi, Bu. Diresapi lagi ya. Ya, saya overview sekilas lagi ya, biar memudahkan ingatan lagi. Jadi hal yang terpenting dari konsolidasi ini, yang pertama kita harus tahu cost pembelian pada saat tanggal akuisisi, gitu ya. Kemudian book value dan fair value. Ya. Itu untuk pembelian 100%. Nah, ketika pembeliannya tidak 100%, ditambah satu ilmu lagi, yaitu non-controlling interest, ya, atau kepentingan non-pengendali. Ya, karena nanti kita harus sajikan kepentingan non-pengendali itu. Kalau 100% kan di sini tidak ada masalah gitu ya. Jadi kita tidak menyajikan non-controlling interest pada sisi pasifa ya, hanya liabilities-nya si induk, capital liabilities-nya anak dan induk, kemudian capital stock-nya induk, return earning induk. Tetapi kalau si induk itu belinya nggak 100%, maka tambah satu akun lagi, yaitu akun non-controlling interest, seperti itu. Ya.
Nah, karena kemunculan kepentingan non-pengendali ini, maka ketika anak perusahaan itu menghasilkan net income, si induk itu harus menyajikan net income untuk kepentingan non-pengendali itu berapa nilainya. Ya. Caranya adalah kita harus mencari dulu 100% dari income-nya anak itu berapa, kemudian kita kalikan dengan persentase kepentingan non-pengendali atau saham minoritas gitu. Ya. Oke. Silahkan diresapi. Mudah-mudahan jelas. Terlalu cepat nggak saya menjelaskannya? Tidak, Bu. Ya. Jadi nanti silahkan ya, kalau kadang-kadang kalau pertama kali dijelaskan masih agak bingung, nanti bisa, ini nanti akan saya upload ke YouTube, silahkan bisa ditonton lagi. Ya, jadi sebelum nonton itu tips saya kerjakan dulu latihan soalnya, kan sebelum saya jelaskan ini Anda kan sudah bikin mind mapping sehingga sudah pernah membaca gitu ya, meskipun mungkin ada beberapa yang belum mengerti. Kemudian saya jelaskan, mungkin Anda butuh waktu untuk mengendapkan pemahaman gitu ya. Nah, caranya kerjakan dulu latihan soalnya ya. Setelah mengerjakan latihan soal untuk memastikan sudah benar atau belum pemahamannya, Anda bisa tonton ulang videonya gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, saya cukupkan. Ya, nanti tolong Anda kerjakan latihan soalnya ya. Latihan soalnya sebentar saya pilihkan dulu kira-kira yang mewakili ya. Latihan soalnya sebentar. Coba ini dikerjakan latihan soal E3 strip 8 di halaman 110. Ya, E38 110. Kemudian ini E310. E310. Ya, 2 soal latihan dicoba Anda kerjakan. Kemudian silahkan dikirimkan nanti jawabannya ya. Nah, mudah-mudahan setelah mengerjakan soal Anda lebih paham ya. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat gitu ya. Bisa menjadi ilmu ketika Anda besok bekerja atau punya perusahaan sendiri gitu ya, atau jadi konsultan, Anda bisa memberikan pencerahan kepada yang lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Dini, mohon maaf Bu. Ya.
Tadi yang untuk presentasi gimana ya, Bu? Oh iya, belum presentasi ya Mbak Lilis tadi. Kenapa suaranya nggak kedengeran? Iya, tadi suaranya masih ini, Bu, belum stabil. Oke, coba sekarang di presentasinya saya pindah hostnya ya, atau bentar, atau saya sajikan saja dari sini. Sebentar, belum jadi ditutup ya, sebentar ya. Saya download dulu punya Mbak Lilis. Ya, ini sebentar. Ya, oke, silakan Mbak Lilis. Diceritakan ini pengantar laporan keuangan konsolidasi. Pengantar laporan keuangan konsolidasi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan begini, ada poin-poin dalam pengantar laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama dari anak perusahaan, siapa anak perusahaan di sini ada di ARB nomor 5 yang memungkinkan diskresi yang luas. Kemudian FASB Statement nomor 94 tentang kontrol dan kepemilikan saham. Kemudian FASB Statement nomor 160 tentang pengendalian keuangan. Kemudian pernyataan konsolidasi atau laporan konsolidasi, di mana di dalamnya disiapkan oleh perusahaan induk dan di akhir tahun fiskal. Hanya pada pencatatan perusahaan induk. Yang kedua, mana biaya akuisisi, dengan nilai wajar, sama dengan nilai buku. Kemudian pada alokasi pada tanggal akuisisi, biaya, nilai wajar, dan juga nilai buku. Biaya perolehan, nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi, dan nilai buku yang mungkin berbeda. Alokasi kelebihan atau kekurangan biaya di atas nilai buku. Kemudian tentukan nilai goodwill jika ada. Ketika book value, kelebihan adalah goodwill. Biaya lebih sedikit dari book value, kelebihan untuk dialokasikan. Alokasi untuk perbedaan value dan book value, sisanya adalah goodwill. Kemudian pada kepentingan non-pengendali, perusahaan induk memiliki kurang dari 100%. Jadi kalau akuisisi tidak 100%, ada selisih di antaranya. Di sini, bunga non-pengendali mewakili pemegang saham minoritas. Kemudian bagian dari ekuitas pemegang saham, kemudian diukur pada nilai wajar berdasarkan akuisisi perusahaan induk. Selanjutnya pada amortisasi setelah akuisisi, di sini kelebihan yang belum diamortisasi yaitu aset dan kewajiban. Kemudian terdapat tabel di sini di mana ada akun neraca, jangka waktu amortisasi, dan akun laporan laba rugi. Di mana pada persediaan dan aset lancar lainnya, kemudian bangunan, peralatan, paten, dan pada jangka waktu amortisasi umumnya 1 tahun, sisa hidup di kombinasi bisnis. Pada akun laporan laba rugi, biaya penjualan, dan biaya lain. Kemudian beban penyusutan dan juga amortisasi. Selanjutnya pada neraca berikutnya, terdapat neraca lembar setelah akuisisi, di mana menghilangkan investasi
Halo? Halo, Mbak Lilis? Hilang suaranya. Halo, Mbak Lilis? Putus ya ini kayaknya ya. Efek hujan mungkin, Bu. Oh iya, keputus ya tadi. Oke. Ya, dilanjutkan Mbak Lilis. Tinggal sedikit ya. Halo, halo. Terputus Mbak Lilis, nggak ada ya. Putus ini kayaknya. Oke ya, mudah-mudahan udah jelas ini ya. Kayaknya Mbak Lilis susah masuk karena hujan posisinya ya. Terjadi gangguan sinyal. Jadi nanti silahkan dicermati lagi mind mapping yang dibuat. Kemudian ini ada sedikit koreksi. Ini bukan bunga non pengendali ya, tetapi adalah kepentingan non pengendali gitu ya. Memang di situ istilahnya interest ya. Non-controlling interest itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah kepentingan non pengendali gitu. Ya, yang nanti akan mewakili saham minoritas ya. Jadi bisa jadi di neraca itu namanya menjadi ini apa namanya non controlling interest atau kepentingan non pengendali atau saham minoritas gitu itu boleh ya secara akuntansi. Oke. Ya baik, mohon maaf ini yang Mbak Lilis tidak bisa kita lanjutkan ya karena gangguan sinyal. Ya mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dinilai sebagai ibadah gitu ya, memerangi kebodohan gitu ya di tengah hujan dan COVID-19. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya.